Dalam Ramadan paling digalakkan untuk bersedekah. Nabi itu kata Aisyah, kana ajwadun nas. Nabi itu sangat dermawan. Tapi begitu Ramadan, dermawannya mengalir bagaikan angin. Artinya apapun dia berikan. Tak tertinggal satu kurma pun di rumahnya. Seandainya rumahnya bisa dicabut lalu disedekahkan, rumah-rumahnya pun disedekahkan. Begitu kelakuan Nabi dalam Ramadan. Kita hari ini Masya Allah, ketika diundang untuk memberi makan saja, beratnya minta ampun. Yang sudah dapat undangan di setiap lorong untuk memberikan makanan berbuka, itu pun yang diberikan tak sesuai dengan permintaan. Dalam surat undangan ditulis paling kurang 50.000, yang dikirim dari Sol 10.000 cuma 10 biji. Dengan alasan apa? Karena ada gopi di situ. Banyak punya orang itu, tidak tertanda punya kita, tidak akan mungkin dideteksi itu. Nanti nak akan waktu kau antar risol itu ke Melasa, kau campur-campur dengan yang lain biar tak ketahuan. Yang penting kita sudah kasih. Krian, Masya Allah. Dalam Ramadan pun tak memberi, apalagi di luar Ramadan. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah yang berhubungan dengan mendidik sedekah? Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makanan orang berbuka puasa, falahu mislu ajri, dia dapat pahala puasa orang tersebut. Hanya dengan modal memberi makan dapat pahala puasa orang tersebut. Masya Allah. Hanya dengan memberi makan, Bapak Ibu. Kita tidak perlu memikirkan sahurnya. Kita tak perlu memikirkan kehidupannya. Kita hanya perlu memikirkan dia buka puasa dengan apa. Selesai. Dapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Bapak Ibu memberikan minuman jus timun ke masjid. Satu drum yang minum 50 orang untuk buka puasa. Ke-50-nya diambil oleh Allah pahala puasanya, diberikan untuk si pemilik jus timun tadi. Sederhana. Makanya saya sudah menasihati baik dalam pengajian ataupun di mana-mana, baik dapreh wate jadual katanya. Jangan hanya tunggu jadual. Setiap hari hantarkan ke Menasa. Setiap hari hantarkan ke Menasa. Apapun yang kita beli, Pak, hantarkan ke Menasa. Baik 10.000, 20.000, hantarkan saja. Insya Allah setiap orang yang makan, pahalanya mengalir untuk kita. Pahala puasanya. Aneh orang tak mengejar ini. Aneh sekali. Ini kesempatan besar dalam Ramadan. Tak dikejarnya, Pak. Padahal kalau untuk urusan dunia, dikejar habis, Pak. Padahal gajinya tak seberapa. Itu untuk menaikkan gaji 100.000. Itu naik satu tingkatan. Kalau dalam dunia dosen, itu dari asisten ahli, itu naik ke lektor. Gaji bertambah cuma 100.000, Pak. Dikejar habis-habisan, Pak. Buat ini, buat jurnal. Jurnalnya ditolak berkali-kali. Kemudian dicaci sana. Yang penelitian loh. Kemudian macam model tertuh ribe, Pak. Tertuh ribe. Dikejar habis. Bangai, Masya Allah. Maka kami dosen banyak yang bangai-bangai kadang-kadang. Ramadan, modal satu bakwan dimakan oleh satu orang, seluruh pahala puasa dia hari itu diberikan ke kita. Tak mau juga dikejarnya. Makanya nanti ketika sudah masuk ke alam kubur, permintaan kita salah satunya di hari Ramadan, ya Allah bangkitkan aku kembali ke dunia, biarkan aku bersedekah untuk memberikan apapun di dalam Ramadan, termasuk permintaan kita memberi makan orang berbuka. Hari ini masih hidup kita tak beri. Jadi jemaah melakukan Allah, ini penduduk surga, ciri-cirinya suka bersedekah. Penduduk neraka kebalikannya, yaitu orang-orang yang pelit, kriat. Jadi hidup hanya diberikan oleh orang terus-terusan, tak pernah memberi. Nunggu-nunggu punya orang, kalau duduk bersama di kedai kopi nunggu ditraktir terus-terusan. Kalau duduk bersama begitu tanya ke orang, ikah baju apa? Kamu makan apa? Begitu orang pesan long mi pakai 2 buah manok. Saya mi pakai 2 telur. Itu mendekat hati dia mendengarkan permintaan itu. Gemetar hatinya kapalo. Dia langsung berfikir kalkulasinya. Kalau ada 5 orang duduk, 1 mi 25.000 pakai udang, dah 125.000 kapalo kabih pengeronyo. Itu terfikir bagi orang yang pelit. Padahal orang yang dermawan, malah dia tanya, mau tambah lagi dengan kulit telurnya mau?
Mau tambah apa lagi? Minum pakai apa? Itu orang yang baik, itu penduduk surga, suka memberi. Makanya orang kerinnya rata-rata ada merokok. Rasulullah yang mengatakannya, ittaqus syuha. Bertakwalah engkau dari perbuatan pelit. Hati-hatilah kalau engkau punya sifat kering, kata Rasulullah. Fa inna syurha, karena yang menghancurkan hidupmu di akhirat adalah syuha, yaitu penyakit pelit. Jadi ini pelajaran bagi kita yang ingin merindukan keindahan surga. Jangan jadi orang pelit, terutama dalam Ramadan. Cuma sering saya kasih tahu bahwa kalau memberi, berilah yang baik. Karena kalau kita beri tak baik juga, pelit juga ujungnya. Kalau kasih risol yang 2.500, 3.000 Pak, yang ada sosis mayo di dalamnya, yang ada telur rebus di dalamnya, yang ada mayones sedikit, saus sedikit, itu yang dikasih. Jadi orang ketika makan ridha, pahalanya diambil. Jangan kasih risol cuma kulit saja, tak ada isinya. Jadi itu membuat orang mencacinya. Kasih yang baik-baik. Kalau timun dikasih jus timun tadi, itu timunnya kalau dalam satu drum, ya paling kurang dicukur itu. Kok dicukur pula ini. Dikeruk itu Bang. Dikeruk itu yang paling kurang 5 timun, 7 timun. Ini air satu drum, timun satu Pak, kurang aja ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak Ibu yang datang memuliakan malam-malam Ramadan, kemudian menahan diri di siang Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hitungan waktu yang singkat kita sedikit berbagi di malam ini. Ini malam kedua, dan alhamdulillah seperti kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya, malam kedua alhamdulillah masih penuh, masih merapat ke jendela. Biasanya panitia di malam ke-1 sampai ke-5 merencanakan untuk meluaskan masjid, meluaskan menasa. Begitu di malam ke-6 sampai 30 tiba-tiba harus dipersempit kembali. Dan mudah-mudahan keadaan kita pada malam ini tidak berbeda dengan keadaan kita di malam-malam selanjutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam menghadapi Ramadan, kalau hanya sekedar berpuasa dengan berniat, lalu kemudian tidak makan, tidak minum, maka dalam hitungan syariat puasanya sudah sah. Tapi untuk kita ketahui bahwa puasa level hanya niat lalu menahan diri dari makan dan minum, itu adalah level puasa yang paling rendah dalam seluruh derajatnya orang yang berpuasa. Maka oleh karena itu perlu kita fahami, Allah berikan Ramadan ini itu untuk memuliakan kita. Allah berikan Ramadan untuk memberikan kesempatan besar agar diampunkan dosa, dimudahkan masuk ke surga. Maka oleh karena itu, sambutlah pemberian Allah. Bukan tak boleh, tapi tidak baik kalau hanya puasa, hanya sekedar sahur kemudian berbuka.
berusahalah menjadi hamba Allah yang diridainya. Dan ini yang perlu kita fahami, bahwa di siang Ramadan, di malam Ramadan, berusahalah ambil semua kesempatan dari Allah. Kita ini kadang-kadang bonus dunia, kita ambil semuanya, tak kita lewatkan sedikit pun. Dibuka pasar murah saja, kita berebut mengambilnya. Dimurahkan minyak kita saja, kita Masya Allah, dalam terik matahari kita kejar, padahal murahnya cuma 500 rupiah saja. Tapi sebulan Allah kasih segala-gala, kita tak ambil. Kita hiasi Ramadan itu hanya dengan menunggu waktu berbuka. Inilah level paling rendah bagi orang yang berpuasa. Padahal Allah telah menjanjikan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ramadan itu milikku dan aku langsung akan membalas semua kebaikan Ramadan. Jadi tidak ada lagi hitungan-hitungan antara 10 sampai 700 kali lipat, tak ada. Bahkan bau mulut pun dihargai. Bau mulut pun dihargai. Kenapa? Karena kita melakukannya karena taat. Makanya perlu menggabungkan amalan-amalan dalam Ramadan itu perlu digabungkan, dikumpulkan. Apapun yang kebaikan kita lakukan itu dikumpulkan dalam Ramadan. Dan di antara bukti bahwa surga itu menjadi milik orang yang memuliakan Ramadan, yaitu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa penduduk surga itu memiliki 4 sifat. Orang yang akan masuk surga itu dia memiliki 4 sifat. Dan 4 sifat ini ternyata berkumpulnya dalam Ramadan. Yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Inna fil jannati ghurafan." Di dalam surga itu ada kamar-kamar. Tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Saking indahnya kamar-kamar tersebut, kata Rasulullah, kalau seseorang melihat dari dalam, tembus pemandangan keluar. Kalau dilihat dari luar, maka tembus pemandangan ke dalam. Ini maksudnya saking indahnya kamar tersebut. Makanya kamar di surga itu pernah Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang lain, itu dindingnya saja terbuat dari emas dan perak. Lantainya terbuat dari zamrud, yakut dan marjan. Kalau untuk ibu-ibu, insya Allah kalau masuk surga, duduk di rumah itu tak akan keluar. Sekarang saja baru ada 1 manyam emas, dia tak keluar-keluar. Bagaimana kalau rumah semuanya dihiasi dengan emas dan perak? Dan bagi Allah kecil menyediakan ini. Dan itu contoh rumah-rumah di surga. Maka bermimpilah untuk masuk surga. Rumah kita bangun 80 M. Tetap ada kekurangan. Kalau bukan pemiliknya yang meninggalkan rumah, maka rumah meninggalkan pemiliknya. Apakah pemiliknya duluan mati atau rumahnya duluan hancur? Lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya. Jadi setelah mendengarkan keindahan rumah di surga, pertanyaan sahabat langsung nyasar ke target. Tanpa basa-basi, salah seorang bertanya, "Qila, liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa rumah itu ya Rasulullah disediakan oleh Allah? Artinya, bagaimana cara kita masuk ke rumah itu ya Rasulullah? Jadi pertanyaannya simpel. Dulu para sahabat kalau nanya, itu pertanyaannya pertanyaan yang keluar dari iman. Begitu digambarkan surga, langsung kemudian pertanyaannya, bisa tidak kami masuk ke situ? Apa saja syaratnya bisa masuk ke situ? Dan syaratnya tak banyak, tidak seperti syarat sertifikasi. Tidak perlu menyediakan berbagai formulir seperti akreditasi. Di dunia untuk mendapatkan gaji 1 kali lipat, 1 kali lipat. Masya Allah kita dibuat terkentut-kentut.
Ada yang sudah jadi sertifikasi pun kemudian menyesalinya. Lalu keluar kalimat menyokudupa lagi ni, aku ada daftar dari pun. Itu BA pada hurufnya. Harus mengajar 24 jam seminggu. Tak boleh libur. Ada yang kemudian mencoba menipu-nipu. Kong kali kong dengan guru yang lain. Engkau 20 jam, aku 4 jam. Sibuk sekali urusan dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, untuk masuk ke tempat yang abadi itu hanya perlu 4 perkara. Apakah dia? Yang pertama, kata Rasulullah, syarat memiliki rumah di surga, yang artinya sudah jaminan akan masuk surga. Yang pertama adalah at-tabal kalam. Selama hidup di dunia, mulutnya mengeluarkan perkataan yang baik. Nah, ini yang penting, jaga lisan. Jaga lisan dari apa? Dari semua perbuatan yang menyebabkan dosa. Baik lumazah, mengejek-ngejek di depan orang, humazah, mengupat-ngupat di belakang orang, memfitnah, mengadu domba, provokasi, atau apa saja yang lidah ini menjadi penyebab. Kalau perbuatan itu tak berhenti, maka tak ada jaminan bisa masuk surga. Bahkan bagi para pengupat, Allah sediakan satu tempat khusus, iaitu neraka Hutamah. Oleh kerana itu dalam Ramadan itu dibuat peraturan itu oleh Allah dan Nabi. Kan dalam Ramadan salah satu yang tidak dibolehkan adalah melakukan kejahatan lisan. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk wal amal bihi, atau perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tidak perlu engkau puasa, kata Allah. Artinya sia-sia puasamu kalau lisanmu tak berhenti. Jadi jangan ada rencana untuk tidak taubat lisan, baik dalam Ramadan atau setelahnya. Karena ada orang sebahagian itu merencanakan berhenti, bukan taubat. Maka keluar pengumuman di grup-grup WA. Bapak Ibu, kita berhenti dulu mupatnya, nanti setelah hari raya kita mulai kembali. Begitu pengumuman di grup WA, sehingga semua berhenti dari ngupat sebentar, tapi tak ada rencana taubat. Habis hari raya dimulai kembali. Begitulah ahli maksiat berhenti, bukan taubat. Ini kan modelnya model para artis. Asal sudah puasa, sudah berubah jadi religi. Pakaiannya pakaian religi, bicaranya, sinetronnya, filmnya. Maka ada juga orang-orang yang berubah jadi religi, Pak. Kalau sudah puasa sudah berubah penampilannya. Alhamdulillah, yang sering pakai celana pendek, main futsal, sering jogging sore, jogging pagi. Yang perempuan sering pakai celana jin ketat sampai buah punggung keluar ke di dalam. Itu dalam Ramadan semua berhenti. Lalu kemudian dimulai kembali setelah Ramadan. Ini menyebabkan dia tak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak ada rencana taubat. Apa kata Allah? Tidak usah puasa saja. Maksud tidak usah puasa bukan tak wajib puasa, tapi sia-sia puasamu. Makanya amalan pertama yang harus dijaga kalau mau dapat rumah di surga adalah jagalah lisan, baik dalam Ramadan, sambung setelah Ramadan, tetap terjaga lisan ini daripada menyakiti orang lain. Yang kedua, wa at'amat ta'am, kata Rasulullah, rumah di surga itu dimiliki oleh orang yang di dunia suka memberi makan. Makanya amalan kedua penduduk surga itu biasanya suka sedekah, Bapak Ibu. Sedekah itu tak peduli siapa targetnya, mau orang kaya, miskin, pahala tetap sama. Cuma diutamakan ke orang miskin karena kebutuhan. Dalam Ramadan paling digalakkan untuk bersedekah. Nabi itu, kata Aisyah, kana ajwadun nas. Nabi itu sangat dermawan. Tapi begitu Ramadan, dermawannya mengalir bagaikan angin. Artinya apapun dia berikan. Tak tertinggal satu kurma pun di rumahnya. Seandainya rumahnya bisa dicabut lalu disedekahkan, rumah-rumahnya pun disedekahkan. Begitu kelakuan Nabi dalam Ramadan. Kita hari ini Masya Allah, ketika diundang untuk memberi makan saja, beratnya minta ampun. Yang sudah dapat undangan di setiap lorong untuk memberikan makanan berbuka, itu pun yang diberikan tak sesuai dengan permintaan.
Dalam surat undangan ditulis paling kurang 50,000, yang dikirim dari Seoul 10,000 cuma 10 biji. Dengan alasan apa? Karena ada gopi di situ. Banyak punya orang itu, tidak tertanda punya kita, tidak akan mungkin dideteksi itu. Nanti nak akan waktu kau antar risol itu ke Melasa, kau campur-campur dengan yang lain biar tak ketahuan. Yang penting kita sudah kasih. Krian, Masya Allah. Dalam Ramadan pun tak memberi, apalagi di luar Ramadan. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah yang berhubungan dengan mendidik sedekah? Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makanan orang berbuka puasa, falahu mislu ajri, dia dapat pahala puasa orang tersebut. Hanya dengan modal memberi makan dapat pahala puasa orang tersebut. Masya Allah. Hanya dengan memberi makan, Bapak Ibu. Kita tidak perlu memikirkan sahurnya. Kita tak perlu memikirkan kehidupannya. Kita hanya perlu memikirkan dia buka puasa dengan apa. Selesai. Dapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Bapak Ibu memberikan minuman jus timun ke masjid. 1 drum yang minum 50 orang untuk buka puasa. Ke-50-nya diambil oleh Allah pahala puasanya, diberikan untuk si pemilik jus timun tadi. Sederhana. Makanya saya sudah menasihati baik dalam pengajian ataupun di mana-mana, baik dapreh wate jadual katanya. Jangan hanya tunggu jadual. Setiap hari hantarkan ke Menasa. Setiap hari hantarkan ke Menasa. Apapun yang kita beli, Pak, hantarkan ke Menasa. Baik 10,000, 20,000, hantarkan saja. Insya Allah setiap orang yang makan, pahalanya mengalir untuk kita. Pahala puasanya. Aneh orang tak mengejar ini. Aneh sekali. Ini kesempatan besar dalam Ramadan. Tak dikejarnya, Pak. Padahal kalau untuk urusan dunia, dikejar habis, Pak. Padahal gajinya tak seberapa. Itu untuk menaikkan gaji 100,000. Itu naik satu tingkatan. Kalau dalam dunia dosen, itu dari asisten ahli, itu naik ke lektor. Gaji bertambah cuma 100,000, Pak. Dikejar habis-habisan, Pak. Buat ini, buat jurnal. Jurnalnya ditolak berkali-kali. Kemudian dicaci sana. Yang penelitian loh. Kemudian macam model. Tertuh ribe, Pak. Tertuh ribe. Dikejar habis. Bangai, Masya Allah. Maka kami dosen banyak yang bangai-bangai kadang-kadang. Ramadan, modal 1 bakwan dimakan oleh 1 orang, seluruh pahala puasa dia hari itu diberikan ke kita. Tak mau juga dikejarnya. Makanya nanti ketika sudah masuk ke alam kubur, permintaan kita salah satunya di hari Ramadan, ya Allah bangkitkan aku kembali ke dunia, biarkan aku bersedekah untuk memberikan apapun di dalam Ramadan, termasuk permintaan kita memberi makan orang berbuka. Hari ini masih hidup kita tak beri. Jadi jemaah melakukan Allah, ini penduduk surga, ciri-cirinya suka bersedekah. Penduduk neraka kebalikannya, yaitu orang-orang yang pelit, kriat. Jadi hidup hanya diberikan oleh orang terus-terusan, tak pernah memberi, Pak. Nunggu-nunggu punya orang, kalau duduk bersama di kedai kopi nunggu ditraktir terus-terusan. Kalau duduk bersama begitu ditanya ke orang, ikah baju apa? Kamu makan apa? Begitu orang pesan long mi pakai 2 buah manok. Saya mi pakai 2 telur. Itu mendekat hati dia mendengarkan permintaan itu. Gemetar hatinya kapalo. Dia langsung berfikir kalkulasinya. Kalau ada 5 orang duduk, 1 mi 25,000 pakai udang, dah 125,000 kapalo kabih pengeronyo. Itu terfikir bagi orang yang pelit. Padahal orang yang dermawan, malah dia tanya, mau tambah lagi dengan kulit telurnya mau? Mau tambah apa lagi? Minum pakai apa? Itu orang yang baik, itu penduduk surga, suka memberi. Makanya orang kerinnya rata-rata ada mengeroka. Rasulullah yang mengatakannya, ittaqus syuha. Bertakwalah engkau dari perbuatan pelit. Hati-hatilah kalau engkau punya sifat kerin, kata Rasulullah. Fa inna syurha, karena yang menghancurkan hidupmu di akhirat adalah syuha, yaitu penyakit pelit. Jadi ini pelajaran bagi kita yang ingin merindukan keindahan surga. Jangan jadi orang pelit, terutama dalam Ramadan. Cuma sering saya kasih tahu bahwa kalau memberi, berilah yang baik. Karena kalau kita beri tak baik juga, pelit juga ujungnya.
Kalau kasih risol yang 2.500 3.000 Pak, yang ada sosis mayo di dalamnya, yang ada telur rebus di dalamnya, yang ada mayones sedikit, saus sedikit, itu yang dikasih. Jadi orang ketika makan ridha, pahalanya diambil. Jangan kasih risol cuma kulit saja tak ada isinya. Jadi itu membuat orang mencacinya. Kasih yang baik-baik. Kalau timun dikasih jus timun tadi, itu timunnya kalau dalam satu drum, ya paling kurang dicukur itu. Kok dicukur pula ini. Dikeruk itu Bang. Dikeruk itu ya paling kurang 5 timun, 7 timun. Ini air satu drum, timun satu Pak, kurang aja. Jadi orang cuma minum air saja. Timunnya sebagai penghias hidupnya saja. Nah, ini ciri penduduk surga yang kedua. Sedikit lagi. Tak sampai 5 menit lagi. Kalaupun lebih, paling lebih 20 menit gitulah kadang-kadang. Apa kata Nabi berikutnya? Orang yang berhak tinggal di rumah surga berikutnya adalah wa adama as-siyam, suka berpuasa. Nah, ini kita lakukan hari-hari kita selama ini insya-Allah. Nah, jadi ini sudah masuk kategori kita mulai masuk ke dalam pendidikan menuju ke rumah di surga. Dan yang keempat kata Rasulullah yaitu wa aqama bil-lail wan nasu niyam. Penduduk surga itu suka bangun di tengah malam, mendirikan salat malam di saat orang lain tertidur. Dan ternyata itu pun dilatih Allah dalam Ramadan. Ini yang kita lakukan sekarang apa Bapak-Ibu? Ini qiyamul lail. Salah satu qiyamul lail adalah tarawih. Makanya datang ke tarawih ini itu dengan ikhlas. Jangan datang karena hana mo'oh. Jangan datang karena pep isteri. Ironu hantam nejak tarawih ke nejak ke. Makulah keceri itu datang karena takut sama isteri. Datanglah ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas qiyamul lail, penduduk surga Pak, tak ada keluhan. Walaupun imam panjang sedikit, dia tak mengeluh di musalla. Dia mengeluhnya waktu turun dari musalla. Jadi hal yang begini perlu dipelihara. Dan satu sebagai penutup Bapak Ibu, kalau mau lakukan tarawih ada fadilah tertentu. Kata Rasulullah, man qama ma'al imam, barang siapa yang melakukan qiyamul lail dalam Ramadan bersama imam hatta yansarif, sampai bubar bersama imam. Diingat, sampai bubar bersama imam. Sampai imam assalamualaikum selesai, kita pun assalamualaikum selesai. Siapa yang melakukan seperti itu, kutiba lahu, maka dicatat oleh Allah pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kita cuma salat mungkin 20 rakaat, 8 rakaat, tapi karena bersama imam sampai selesai, dicatat Allah pahalanya seperti salat sepanjang malam. Itu hadis sahih. Makanya jangan keluar. Ini ada yang salat di tempat 20, 8 keluar, tak dapat pahala itu. Ada yang salat bersama yang 8 karena panjang, lalu kemudian dia keluar, tak dapat juga. Selesaikan bersama imam. Walaupun kita cuma sampai jam 10, tetapi di sisi Allah kita dicatat seperti salat sampai subuh. Itu bagusnya kalau salat bersama imam. Ini yang perlu kita pelihara. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena waktu kita, maka mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam 4 perkara ini kita bisa laksanakan dan semuanya ternyata ada di dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah meringankan kita dan mudah-mudahan surga menjadi milik kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Nazli yang telah memberikan kita ilmu. Dan mari kita meraih keluasan rahmat Allah di bulan yang suci ini. Baik, untuk besok subuh insyaallah masih dengan Ustaz Nazli, mudah-mudahan bisa berhadir. Mari sama-sama kita laksanakan salat tarawih yang diimami